Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada bulan ini kita mendapatkan keistimewaan. Minimal ada dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah kita masih diberi izin oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ini sebuah keistimewaan. Biasanya kita ini bertahun-tahun ketemu Ramadan dengan syiar dakwah yang luar biasa. Kita ramaikan masjid, ramaikan jalan, ramaikan mal. Semuanya diramaikan dengan orang sibuk keluar rumah. Menganggap ini bulan istimewa, maka harus diramaikan. Namun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tahun ini kita mendapatkan keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Kita tidak boleh keluar rumah. Kita harus tinggal di rumah. Kalau kita mengkaji Al-Quran ataupun hadis, memang rasa-rasanya Allah dan Rasulnya kadang-kadang menginginkan masjidnya itu sepi. Kadang-kadang Allah menginginkan manusia itu tidak lagi meramaikan masjid. Yang mungkin beberapa tahun yang lalu orang meramaikan masjid tidak ikhlas. Mana dalilnya? Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa Allah tidak menginginkan kepada Musa dan Harun dan juga umatnya untuk di masjid. Allah perintahkan, wahai Musa dan Harun, kamu ambillah beberapa rumah di Mesir, lalu kamu tinggal di rumah itu, kamu jadikan rumahmu sebagai kiblat, sebagai masjid. Wa aqimus sholah, dan kerjakan sholat di rumah itu. Luar biasa saudaraku. Ternyata memang bisa jadi selama ini kita meramaikan masjid tidak ikhlas karena Allah. Tetapi tahun ini Allah menginginkan kita untuk tidak di masjid, untuk menjadikan rumah kita sebagai masjid. Dan ini juga ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di mana Rasul dengan tegas mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum la tattakhidhuha kubura. Rasul memerintahkan umatnya, jadikanlah rumah kalian itu sebagai sholat, tempat sholatmu. Jangan kau jadikan kuburan. Ini kalau kita belajar usul fikih, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, misalnya Izzuddin Ibnu Abdissalam, beliau bisa menarik sebuah hukum dari sebuah ayat, di antaranya ini. Allah menginginkan kadang-kadang masjidnya sepi. Sekarang Masjidil Haram sepi, hampir semua masjid sepi. Apa maksudnya? Agar sholat di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar umatnya juga sholatnya di rumah. Luar biasa pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Lalu kalau kaitannya dengan sholat tarawih yang selama ini kita ramaikan di masjid-masjid, bagaimana ini? Kalau kita mau baca hadis,
di mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita pada malam bulan Ramadan, dalam beberapa riwayatnya itu tanggal 23 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar habis sholat Isya ke masjid untuk sholat. Lalu manusia orang pada ngumpul ikut sholat kepada Rasulullah jamaah. Hari kedua ikut jamaah, hari ketiga ikut jamaah, hari keempat Rasulullah tidak keluar. Sampai subuh Rasulullah nggak keluar. Setelah subuh Rasul nyampaikan, saya tahu semalam Anda pada keluar, saya nggak mau keluar. Kenapa? Saya takut nanti nih diwajibkan oleh Allah. Berarti apa saudaraku pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Sholat tarawih kalau kita mau mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 kali di masjid. Sisanya di mana? Di rumah. Berarti sholat tarawih tahun ini adalah sholat tarawih yang istimewa. Kita pengen mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, luar biasa istimewanya bulan ini. Allah menginginkan kita akan menjadi orang yang istimewa sebagaimana orang-orang soleh, para anbiya dan mursalin. Mau tidak mau dipaksa, kita nggak boleh keluar, hanya sholat tarawih di rumah. Kenapa? Ini ada rahasianya. Kalau kita baca riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari beliau lockdown di Gua Hiro. Beliau bertapa di Gua Hiro 40 hari. Beliau setelah 40 hari menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, Iqra. Dari situ Rasulullah membawa rahmat bagi seluruh alam. Diawali dengan apa? Lockdown 40 hari. Kalau kita lihat Nabi Yusuf, beliau itu dibuang ke sumur, dipenjara. Hasilnya apa? Kemudian menjadi nabi dan menguasai, menjadi raja. Nabi Yunus, dia di lockdown di ikan yang besar. Keluar, umatnya tobat semuanya. Orang-orang besar, Imam Ghazali, beliau lockdown beberapa waktu, keluar kitabnya Ihya Ulumuddin. Ulama kita di Indonesia banyak kalau bulan Ramadan lockdown. Ini saudara-saudaraku pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Betapa kemuliaan tahun ini akan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Di mana ternyata dengan Allah kirimkan COVID-19 ini akan menguji diri kita. Selama sebulan ini kita tarawih hanya di rumah. Dengan istri, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita di rumah. Apakah nanti kita selesai akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana Nabi Yunus dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.